Sayangnya PR-nya itu limbahnya untuk kita bersama harus dibenahi lagi. Nah, melihat bahwa limbah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Pada wilayah ini, industri kecil pembuatan tahu telah menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Namun, di balik manfaatnya, tersimpan persoalan lingkungan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Melihat permasalahan tersebut, tim pengabdi dari Institut Teknologi Sumatera hadir untuk menawarkan solusi yang nyata dan berkelanjutan. Sebuah program penerapan sistem digesti anaerobik, teknologi yang mampu mengolah limbah organik tanpa oksigen, sekaligus menghasilkan biogas sebagai energi terbarukan. Proses ini menghasilkan dua produk utama, yaitu limbah cair yang lebih aman bagi lingkungan, serta biogas yang mengandung metana dan dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap gas LPG dalam kegiatan sehari-hari. Program pengabdian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, mulai dari literatur dan survei lokasi, analisis sampel limbah, diskusi kelompok terarah bersama mitra, hingga perancangan dan pembuatan sistem digester. Tim dan masyarakat bekerja sama dalam pemasangan pipa, penyiapan drum digester, serta pembuatan jalur distribusi biogas ke rumah warga. Dengan adanya teknologi ini, pencemaran sungai dapat dikurangi dan energi bersih dapat dihasilkan dari limbah. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang penghematan energi bagi industri tahu dan masyarakat sekitar. Limbah cair pabrik tahu. Nah, jadi di awal dari kegiatan ini itu dimulai dari permasalahan yang dihadapi oleh pihak warga di Hadimulyo Timur, di mana di sini terdapat beberapa sentra pembuatan tahu dan tempe yang kemudian menghasilkan limbah cukup banyak ya, sebanyak 100 liter per hari, dan limbah ini itu langsung dibuang ke sungai tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut. Nah, sedangkan air limbah tahu ini itu banyak mengandung zat organik yang ketika langsung dibuang itu dapat membahayakan ekosistem di sungai. Nah, jadi bermula dari situ kami pun memikirkan gitu ya sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan limbah ini untuk mendukung ya supaya memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar pabrik pengolahan tahu ini. Baik. Alhamdulillah cukup besar karena untuk menambah lapangan pekerjaan untuk sekitar kita, contohnya tenaga untuk pembuatan tahu tadi. Sayangnya PR-nya itu limbahnya untuk kita bersama harus dibenahi lagi. Pertama mereka tidak tahu, setelah mahasiswa ITERA memperjelaskan karena ada hasilnya untuk memasak, mereka sangat antusias sekali. Menurut saya tanggapannya bahwasanya prosesnya bagus, baik, positif, soalnya itu banyak manfaat juga bagi lingkungan. Yang pertama untuk ramah lingkungan, yang kedua untuk ekonomi, yang ketiga sumber energi yang terbaru. Ya, saya bersedia memberikan kotoran sapi karena melihat bahwa limbah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dan berguna, yaitu energi biogas. Selain membantu mengurangi penumpukan kotoran di kandang, saya merasa ikut berkontribusi, juga merasa berkontribusi dalam upaya pengelolaan lingkungan yang lebih bersih dengan memberikan limbah ini.
kandang lebih mudah dikelola dan saya juga mendapatkan manfaat dari biogas yang dihasilkan. Nah, harapan saya semoga nantinya hal ini bukan sekedar berhenti ya untuk di kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tapi bisa berkembang untuk lebih luas lagi seperti itu ya. Jadi di sini artinya semoga nantinya warga desa gitu ya belajar dari apa yang kita sampaikan, kemudian nanti bisa menduplikasi alat yang sama untuk lingkungan yang lebih luas, sehingga nantinya terkait dengan permasalahan limbah ini bisa diatasi. Dan kalau misalnya biogasnya juga dihasilkan dengan cukup banyak, harapannya juga masyarakat bisa lebih mandiri dari segi energi. Jadi itu harapan jangka panjangnya yang semoga bisa tercapai seperti itu. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Bu atas waktu dan jawabannya. Baik.